Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triamalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran menurut Hartwell pada tahun 1961. Pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Macam-macam prinsip belajar. Yang pertama, di sini ada prinsip kesiapan atau readiness, yaitu proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Nah, yang kedua di sini ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuannya dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga yaitu ada prinsip persepsi, yaitu seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang selanjutnya ada prinsip tujuan. Di sini tujuannya yaitu harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuannya ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang selanjutnya ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi baru, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer, kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar dari retensi. Yang selanjutnya ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencangkup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Yang selanjutnya ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, bahkan dan sikap. Yang selanjutnya ada prinsip belajar evaluasi. Prinsip belajar evaluasi yaitu jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Dan selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Yang selanjutnya ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Yang selanjutnya ada macam-macam pembelajaran.
Prinsip pembelajaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Lihat pada Supani DKK 1997 atau 1998. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip umum yaitu prinsip pembelajaran yang dapat diberlakukan atau berlaku untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah atau program pendidikan. Prinsip-prinsip umum pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip motivasi yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator dalam belajar. Yang kedua yaitu ada prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan, haruslah melalui pengalaman langsung. Seperti contohnya itu belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktikum berpidato. Dan yang selanjutnya ada prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu seperti pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau bahkan sebagainya. Setiap mata pembelajaran memiliki banyak prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika diantaranya sebagai berikut. Ajarkan bahasa bukan tentang bahasa, yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Artinya, siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktek bahasa. Jadi, pembelajaran bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa, bukan sebaliknya. Pembelajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa. Yang selanjutnya ada bahasa target, bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya, kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditunjukkan untuk mengenal dan menguasai bahasa. Akan tetapi, proses pembelajaran harus menjadikan bahasa itu sebagai wahana dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa target dalam setiap kesempatan, berkomunikasi tentang topik-topik di luar bahasa, atau pendekatan komunikatif. Sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya, setiap bahasa memiliki sistem kebahasaannya sendiri. Untuk itu, dalam mempelajari bahasa, kedua harus menjaga jangan sampai terjadi interferensi atau pengaruh bahasa pertamanya terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.